buku saya ada buku-buku di situ, dan di paling bawah itu ada Alkitab. Udah kumal ayat mati dalam dosa itu kok mengerikan ya. Ketika waktu saya bertanya banyak hal tentang itu, dan saya merasa kok di gereja nggak dapat jawabannya, terus saya mulai jarang ke gereja, dan justru saya mulai membaca buku-buku yang lain mengenai ateisme segala macam. Am I a believer? Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan kita ada di series The Journey. Narasumber kita kali ini, Ko Firdaus. Ayo Ko, boleh kenalan dulu ya. Mungkin Ko bisa introduce buat beberapa orang yang mungkin belum kenal Koko kayak gitu. Oke. Halo semua, nama saya Firdaus Salim. Saya jemaat di GKI Pluit. Oke. Emang Koko sehari-hari gimana nih Ko? Kayak kerjaan atau sekarang Koko lagi sibuk apa gitu? Iya, saya sehari-hari di bidang akademis sih, saya ngajar jadi ya. Oh, saya jadi ngajar, Koko dosen ya? Iya, dosen guru, Bible teacher, terus saya ngajar bisnis juga. Oh, oke. Dan ya kesibukannya itu sih full week. Oke. Jadi kalau weekend baru di gereja. Oke. Jadi apa nih Kok? Bible teacher? Di situ sebetulnya ini ya, teologi teacher lah ya. Teologi teacher, ya, oke. Sama business teacher juga ya, tidak terpisahkan gitu. Oke. Jadi lebih ke pengajar gitu ya Kok? Yes. Kenapa Kok bisa masuk ke kayak jadi Bible teacher atau gimana kayak? It's a long story sih, ceritanya panjang sih. Oke. Nggak bisa jadi satu kalimat ya, nggak bisa Iya. jadi satu kalimat sih. It's a long story, bertahun-tahun prosesnya baru sampai ke situ sebetulnya gitu. Yeah. Mungkin momen yang bikin Koko iya deh jadi kayak gitu itu kenapa? Ada gak? Kalau ditanya prosesnya sebetulnya sulit diceritakan ya. Maksudnya buat saya ini complicated, sebenarnya kompleks ya. Tapi mungkin pada dasarnya adalah untuk sharing experience ya, membagikan pengalaman how pleasant it is to experience God. Sebenarnya ke situ sih sebetulnya sih. Oke. Berarti kayak lebih kayak experience untuk menjelaskan kayak pengalaman sama Tuhan ya Koko gitu ya. Iya, menurut saya itu yang paling esensial dalam kekristenan sebetulnya. Boleh gak Kok ceritain satu pengalaman Koko sama Tuhan, kayak apa sih yang kayak Koko rasain gitu kayak ketika mengalami Tuhan gitu? Ini kayak mesti go back to the beginning gitu ya kayaknya. Let's go back to the beginning kalau kita. Saya kan udah di gereja lama ya, jadi sejak kecil saya dimasukin ke sekolah minggu, karena sekolah saya tempat saya sekolah dulu itu kayak mengencourage anak-anak tuh buat ikut sekolah minggu sebetulnya. Nah, jadi di situ berkenalan dengan apa itu cerita-cerita tentang Tuhan, kisah-kisah perjanjian lama, perjanjian baru dan segala macam. Jadi basically I grew up as a Christian kalau bisa dibilang gitu ya, knowing about Christianity basically gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau saya pikir-pikir ya, pengalaman beriman, pengalaman dengan Tuhan itu betul-betul berbeda dari semua hal yang saya tahu mengenai kekristenan sih. Jadi maksudnya begini, bertahun-tahun di dalam gereja, saya tuh selalu banyak pertanyaan sebetulnya. Along the way gitu ya. Jadi waktu saya selesai dari SD, saya masuk ke SMP, saya udah mulai nggak ke gereja sebetulnya, karena buat saya udah nggak terlalu tertarik sebetulnya gereja gitu ya. Iya. Sebetulnya gini, sebetulnya kisah hidup saya sih nggak ada yang terlalu dramatis sih. Maksudnya iya serius. Nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya gini, bisa dibilang hidup saya tuh quite stagnant sebetulnya ya. Jadi statik, nggak ada gejolak seperti apa ya, yang besar-besar gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang punya pengalaman kayak spektakuler, fantastic, bisa dibilang kisah hidup saya bahkan sebetulnya bisa dikatakan cukup boring sebetulnya ya. Iya betul. Tapi nyaman kok. Iya. Nah, jadi ya begitu aja. Jadi hidup sebagai saya tumbuh besar, udah saya berpikir jadi orang Kristen begini gitu ya. Ya begitu. Udah gitu pas SMP tidak terlalu tertarik ke gereja, tapi orang tua paksa. Dan waktu SMA saya kayaknya betul-betul hampir jarang banget ke gereja sih. Nah, terus waktu kuliah itu mulai balik. Saya ingat banget waktu kuliah itu ikut komisi pemuda KP. KP. Yes, KP. Jadi pada itu ada KP. Dan itu juga karena diajakin, ada teman yang saya kenal dari SMP di sekolah, diajakin ke situ gitu. Nah, abis itu kan kuliah itu kerja, dan di sanalah sebenarnya saya mulai mikir ya, bahkan sebenarnya sangat basic sih. Kayak misalkan
Tuhan itu ada nggak sih sebetulnya gitu. Oh. Jadi itu pertanyaan sangat basic. Nah, cuman begini, saya pikir uniknya yang terjadi setelah itu, pertumbuhan iman saya itu nggak terjadi dalam gereja sebetulnya. Oh, Iya, menarik. jadi maksudnya gini, ketika waktu saya bertanya banyak hal tentang itu dan saya merasa kok di gereja nggak dapat jawabannya, terus saya mulai jarang ke gereja dan justru saya mulai membaca buku-buku yang lain. Saya ingat banget saya baca buku mengenai ateisme segala macam dan mencoba mencari tahu sebenarnya sudut pandang yang berbeda itu seperti apa sih, kayak Tuhan atau enggak sih. Nah, kalau ditanya apakah saya masih percaya, saya juga bingung sebetulnya sih. Kan in between sebetulnya, kan in between. Yes, tapi I would label myself Christian, tapi at the same time juga saya tuh bingung sebetulnya, do I believe? Am I a believer gitu? Nah, jadi kayak bertahun-tahun seperti itu sebetulnya. Bertahun-tahun seperti itu. Dan di gereja, saya masih kadang ke gereja ikut KU, biasanya ikut KU sore, waktu itu dulu KU 4 sampai jam 5 gitu ya. Yeah. Nah, tapi kalau di gereja, pertanyaan itu kadang di-repress gitu ya, kayak kamu diselamatkan, percayalah kamu diselamatkan gitu. Okay. Sehingga, tapi pertanyaan itu yang saya pikir selalu keluar, itu nggak bisa diredam sebetulnya gitu. Nggak bisa, question itu masih terlingkar gitu ya? Betul. Okay. Karena saya mikir, saya selamatkan nggak sih sebetulnya gitu kan. Kalau iya, kok saya nggak merasakan ada perubahan apa-apa gitu. Kalau orang bilang katanya ada life transform segala macam dengan jargonnya, saya kepikir saya nggak pernah ngalamin itu sih. It never happened to me at all gitu. Until now? Itu nanti. Oh, nanti. Tapi gini, this is a complex story sebetulnya. Iya. Cuman yang saya ingat itu ada satu kebaktian di KU sore jam 5. Saya ingat banget pembicaranya itu mengatakan dia seorang misionaris dari Kalimantan, di Kalimantan. Nah, saya juga udah nggak ingat siapa namanya ya. Dia khotbah, terus di satu khotbah itu dia ngomong satu kalimat yang dia ngomong yang begini. Firman Tuhan, Alkitab punya kuasa di dalamnya untuk mengubahkan seseorang. Dia ngomong gitu. Jadi cerita itu ada konteksnya sih. Konteksnya itu gini, dia cerita di daerah tempat dia bermisi Kalimantan itu suatu hari ada gerejanya itu di demo oleh banyak orang penduduk sana. Udah gitu gereja itu katanya diminta ditutup. Nah, udah gitu si pendetanya itu akhirnya kayak nggak nutup gerejanya, akhirnya masa itu kayak marah. Masa tuh marah, ya terus udah gitu gereja dirusak, semua dirusak tuh gereja dirusak, udah gitu bangun-bangun ditebalikin. Nah, itu saya ingat banget ceritanya ya, bahkan word by word saya masih ingat sampai sekarang sih. Terus Alkitab dibuang-buangin dan udah gitu ada satu kakek tua, dia katakan kakek tua itu menemukan satu Alkitab di tong sampah. Jadi abis rusakin gerejanya, dia ketemu Alkitab tong sampah, terus dibawa pulang Alkitabnya gitu, karena penasaran gitu. Nah, dia bawa pulang, udah gitu dia baca setiap Alkitab itu dan somehow beberapa minggu kemudian si kakek tua ini balik lagi ke gereja yang dia rusakin itu. Udah gitu dia mengatakan satu kalimat seperti ini, saya percaya katanya dengan firman Tuhan ini. Pendeta kaget, maksudnya bingung dia, loh kok bisa jadi percaya, siapa yang ngajarin kamu, siapa yang ngajarin kamu, tidak ada gitu. Jadi firman Tuhan itu betul-betul mengubahkan dia gitu. Dan hamba Tuhan yang berkhotbah itu ngomong seperti itu, firman Tuhan punya kuasa dalamnya untuk mengubah seseorang. Nah, ini aneh sekali sih. Jadi gini, abis itu saya dibaptis, tapi dibaptisnya itu karena saya pikir, saya bertanya sih, saya lahir baru nggak sebetulnya gitu. Tapi kalau bertanya kepada hamba Tuhan yang baptis, katakan kamu lahir baru, jangan khawatir katanya gitu. Nama kamu Firdaus katanya. Saya nggak tahu apa hubungannya sih, tapi yang diyakini nggak tahu sih. Nama tiba-tiba nama gue Firdaus, random banget. Iya, kamu sudah lahir baru. Nah, tapi maksud saya tahu si hamba Tuhan maksud baik sih, saya convince me gitu. Nah, lalu 8 tahun setelah itu, jadi ini kayak loncat jam, story itu loncat jauh, habis dibaptis, tapi kayak saya dibaptis itu kayak lebih kepada social pressure sebetulnya sih, kayak feeling guilty. Kayak disuruh ya waktu gimana, biasanya gitu. Enggak disuruh, tetapi kayak lebih bahasa guilty kok saya berpikir saya orang Kristen tapi nggak dibaptis gitu. Jadi saya ikut katekisasi terus dibaptis, that's a story. Nah, habis itu ya itu baru perjalanan yang ups and downs itu, bertanya-tanya, emang udah jadi begini ya lahir baru, is there all there is that all there is, begini aja nih. Saya sampai ingat ya pernah mikir gini. Jadi kalau gitu ya udah begini aja jadi orang Kristen ya. Saya tinggal tunggu suatu hari saya meninggal terus ketemu Tuhan, hopefully gitu kan ya. Hopefully gitu. Okay. Nah, saya ingat banget tuh, saya lagi nyetir
ke kantor mau kerja pagi-pagi saya mikir itu, is it all there is? Maksudnya apakah ini aja ya hidup kekristenan gitu? Ya udah, jadi pertama seperti itu. Dan abis itu nggak pernah mikirin lagi sih. Jadi sibuk dengan kerja, kerja semakin sibuk, terus trying to make a career gitu kan. Terus gue berasa kayak lagi baca Screwtape Letter. Oh, yang letter satunya. Oke. Kesibukan kan. Oke, iya. Jadi ya nggak pernah mikirin lagi betul-betul sih. Iya. Nah, sampai 8 tahun setelahnya ya, 8 tahun setelahnya. Jadi saya ingat banget saya itu soalnya pulang kerja. Saya kerja di Rasuna Said, terus saya pulang kerja. Untuk saya pulang kerja, saya punya meja di samping tempat tidur, mejanya agak pendek gitu, dan itu kayak buku-buku, soalnya buku-buku di situ, dan di paling bawah itu ada Alkitab gitu, Alkitab kecil udah kumal gitu, ya udah kumal gitu, nggak pernah disentuh juga. Nah, pas saya lihat Alkitab itu, saya mulai tahu kalimat itu yang saya dengar 8 tahun lalu itu terngiang gitu. Alkitab punya kuasa, firman Tuhan punya kuasa di dalamnya untuk mengubah seseorang. Nah, malam itu terus saya ambil out of nowhere, terus saya ambil Alkitab itu, saya mulai baca gitu. Kok katanya, saya mulai baca, saya ingat banget saya buka Matius 1 ayat 1 gitu. Nggak tahu mau buka dari mana, tahunya cuma dari situ kan. Saya buka aja gitu, saya baca, saya penasaran. Kok katanya Alkitab punya kuasa mengubahkan orang, tapi saya nggak merasa diubah. That ever happened to me gitu. Ya udah, mulai saat itu saya tergerak untuk baca Alkitab serius gitu. Itu pertama kali saya belajar serius. Nah akhirnya saya mulai coba baca Alkitab itu 1 hari 3 pasal. Oke. Ya, itu dari Matius 1 gitu. Dari Matius 1, Matius 2, Matius 3. Nah, waktu saya baca sebetulnya udah tahu semua ceritanya kan. Silsilah Yesus, kan, abis itu kan Yesus dari sekolah minggu kan. Iya, dari sekolah minggu, dari sekolah Kristen juga, basically dari gereja juga semua udah tahu. Sebetulnya nggak ada yang unik sih, nggak ada yang stand out seperti apa gitu. Jadi kan saya baca ini sudah tahu semua nih, saya balik saya udah tahu semua ceritanya, apalagi gitu kan. Nah, tapi seiring dengan pembacaan itu, saya mulai berasa Alkitab itu bicara secara personal gitu. Nah ini sudah dijelaskan sebetulnya, saya nggak tahu gimana jelasinnya. Saya kadang dalam pikiran saya menganalogikan seperti ini. Kalau nonton film, tahu istilah ini nggak, breaking the fourth wall. Yes. Ya kan, jadi kan maksudnya panggung itu kan, ini kan istilah dari zaman dulu ya. Kalau orang main drama ada panggung itu ada 4 sudut gitu kan ya. Jadi ada wall pertama sebelah kiri, wall kedua di belakang panggung, wall ketiga di samping kanan, dan antara si audiens dengan aktornya itu nggak ada. Gini, seakan-akan ada wall tapi nggak tapi tidak kelihatan. Aktor itu berakting sendiri, seakan-akan nggak ada yang nonton, padahal audiens menonton gitu. Nah, sampai suatu titik, tahu-tahu si aktor di atas panggung itu tahu-tahu turn to the audience, ngomong sesuatu pada audience baru berasa, oh kok aktor di panggung itu ngomong ke gua gitu. Ini kayak ini kayak di film gitu kan ya. Tahu-tahu karakter di film itu turns to the audience to speak to us gitu. Nah, gimana ya, for lack of better words, that's the best analogy. Jadi maksudnya gini. Menarik. Actually this is the first analogy yang pernah gue denger sih. Kayak karena gue juga ngerasa kayak gitu sometimes kok. Karena kadang-kadang kayak ketika gue baca Bible, gue ingat banget ada satu momen gue lagi baca, gue nangis karena gue ngerasa kayak emosi gue di touch. Dan gue ngerasa kayak emang Tuhan lagi speak to me through the Bible gitu. Ya. Cuma gue baru pertama kali ada orang ngomong kayak tentang breaking the fourth wall ya. Kayak literally gue nggak mikir itu sih, kayak itu sebagai sesuatu hal yang kayak distant sama kita. Ketika gue ngomong itu kayak oh iya benar juga ya, karena kita kayak memilah kayak kehidupan kita dengan Bible itu kayak separate gitu. Iya. Sometimes kita kayak gitu mikir. Iya, kayak misalnya gini, kita baca kisah mengenai Yesus kesini, Yesus ke kota ini, Yesus begini, Yesus begitu. Itu kayak cerita yang somehow kita tuh nggak connect kan ya. Tapi entah kenapa, tahu-tahu ada satu ayat yang itu breaking the fourth wall, tuh ngomong kita, terus kita kayak berasa, kok ini ngomong ke gua gitu. Iya. And itu kan aneh kan, kayak itu apaan ya, apa yang saya alami tadi gitu, kok that's strange. Nah, pengalaman saya pertama kali itu dengan Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Iya, yang isinya kan mintalah, ask, seek and knock, mintalah kamu akan mendapat, carilah kamu minta kamu akan menerima ya. Ask and you will receive, seek and you will, seek and you will find, knock and you will. The door will be open to you. Pas saya baca itu, saya ingat banget, kok ayat ini kayak left an impression within me gitu.
Dan hari berikutnya waktu saya baca lagi, saya mulai coba doa pakai ayat itu gitu, Matius 7 ayat 7. Tuhan, aku I'm asking, I'm seeking, I'm knocking at the door, please open the door gitu. Nah, along the way saya mulai berasa ada kisah-kisah Alkitab itu kayak menjadi hidup gitu ya. Jadi apa yang Yesus katakan itu kok kayaknya menjadi hidup gitu. Nah, puncaknya itu pas saya baca Yohanes 8 ayat 21. Yohanes 8 ayat 21. Jadi itu isinya tuh Yesus ngomong gini kepada murid-muridnya, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosa-dosamu gitu. Kira-kira begitu isinya. Waktu saya baca itu biasa aja sih. Saya ingat banget pas malam saya baca itu. Nah, besok paginya, sekali lagi ini aneh sih. Jadi pas saya lagi nyetir ke kantor pagi-pagi tuh, mungkin jam 6, saya lewat jalan tol kan. Di jalan tol, terus somehow ayat itu keinget gitu. Semalam saya baca itu gitu. Nah, waktu saya baca itu, tahu-tahu saya ingat banget detik itu ya. Saya ingat banget berasa bahwa ayat mati dalam dosa itu kok mengerikan ya. Itu kayak terrorizing gitu, kayak it's a nightmare, kayak teror yang mengerikan. Saya pikir gini, ini kalau saya mati hari ini, saya akan cari Tuhan tapi nggak ketemu gitu. Dan somehow kalimat itu saya udah tahu, padahal kalimatnya itu betul-betul jadi suatu hal yang betul-betul mengerikan gitu. Mengerikan. Nah, jadi saya tuh gelisah berhari-hari gitu. Berada di gelisah ayat itu. Terus anehnya sampai satu hari saya itu hari-hari berikutnya saya tuh baca Yohanes 14, itu rumah Bapa kan ya. Terus Yesus ngomong gini, satu ayat itu ngomong gini, saya lupa 14 ayat 1 kalau nggak salah, atau ayat berapa. Jangan gelisah hatimu. Pas saya baca itu yang saya bilang breaking the fourth wall. Ayat itu kayak ngerti saya lagi gelisah. Iya. Terus begitu ayat itu saya baca, itu somehow comforting gitu, betul menenangkan gitu. Dan kegelisahan langsung kayak terobati, kayak reduce gitu. Nah, terus Yesus ngomong gini, aku pergi menjadi tempat bagimu dan aku akan kembali, dan di mana aku berada, aku akan bawa kamu di mana aku berada, di situ kamu berada. Dan buat saya itu ayat yang menjadi satu ayat yang hidup gitu ya. Kayak, kok Tuhan Yesus sampai begitunya membawa aku ke tempat di mana dia berada gitu. Jadi saya mulai menemukan pengalaman kayak begini sampai yang saya yakini titik baliknya itu adalah pas saya baca Yohanes 21 ayat 19. Jadi waktu Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kan 3 kali kan. Petrus jawab juga, aku mengasihi engkau. Terus 3 kali juga. Terus itu Yesus ngomong ke Petrus, follow me gitu. Nah, buat saya pribadi itu titik apa ya, kulminasinya mungkin ya. Dan di sanalah saya ingat banget saya berdoa, yes I'm following you gitu. Gitu. Nah, jadi begitu ceritanya sih. Again, saya kadang mikir gini sih, I don't think many people are going to understand sebetulnya. Tapi that's what happened gitu. I mean itu pasti pengalaman pribadinya Koko lah. Kan itu kan emang sesuatu yang kayak Koko experience yourself kan gitu. Jadi kayak mungkin beberapa orang kayak ngerasa kayak oke, ini ya udah, ini pengalaman lo kayak gitu, beda sama pengalaman gue lah kayak gitu. Cuma I think ini sih aku lumayan interested karena aku dari keluarga non Kristen. Jadi kalau Koko hidupnya standar-standar aja, aku hulala gitu. Next turun pertanyaan aku munculnya dari SD. Jadi pertanyaan aku udah muncul kayak gitu dari SD kan. Aku percaya kayak there's a higher being. Jadi aku agnostik ya. Jadi aku percaya kayak ada higher being tapi aku nggak tahu itu siapa. Cuma dari sekolah emang pas banget. Di sekolah itu ada ngajarin 3 agama. Jadi kita bisa milih yang mana. Dan papa mama udah pilih buku yang paling murah aja. Nah itu kayak Kristen. Beneran. Jadi belajar Kristen kayak gitu. Jadi kayak aku nggak pernah ke gereja, aku belajar Kristen kayak gitu. Dan aku ngerasa kayak I think Jesus ini someone yang real ya, I guess, I don't know gitu. Tapi kayak I believe there's a higher being gitu. Dan dulu suka mitologi kayak Greek and all kan. Jadi kayak Zeus, Odin, Jesus, maybe sama lah. Cuma bahasanya kan Bapa juga kan semuanya, something like that lah. Kayak gitu. Cuma aku dibentuk pas di kuliah dan karena apologetika juga sih. Jadi aku dibentuknya di situ. Dan tapi bedanya di Koko yang aku menarik banget ya. I think ini sering banget dirasain ya atau di experience sama orang-orang yang emang dari lahir emang diajarkan oleh kekristenan kayak gitu. Dan mereka merasa kayak ya udah emang kan kayak gini aja, ya udahlah kayak gitu, kayak nggak ada apa-apanya kayak gitu kan.
Iya, dan I think dari experience-nya Koko ya, it's interesting banget. Kenapa? Karena Koko experience itu dari Bible sendiri. Koko nggak bertanya ke hamba Tuhan, Koko nggak, mungkin nggak tahu, ada nggak sih kok bertanya gitu? Saya pernah sih Ada, sih. ya. Tapi gini ya, maksudnya gini, kadang-kadang bertanya ke hamba Tuhan dengan maksud baik hamba Tuhan itu meyakinkan saya udah selamat gitu. Iya, yang tadi kayak karena nama COVID terus kayak. Ya, tapi gini sih, somehow waktu saya baca Yohanes 8:21, kamu akan mati menurut dosa-dosamu itu, somehow saya yakin bahwa saya tuh nggak selamat gitu. Maksudnya no matter what people say, ada self assurance that I wasn't safe at that time gitu. Dan itu maksudnya gini, orang bisa mengatakan yakinlah kamu selamat, tapi saya yakin no, the Bible told me so gitu. Maksudnya saya tuh terhilang gitu. Jadi apa ya? Justru saya menemukan ini ketika lagi nggak ke gereja ya, so that's strange gitu. I mean, maksudnya kayak menurut gue ya kok kayak pengalaman ini something yang really precious loh, apalagi di zaman sekarang kok. Kayak zaman sekarang kayak punya pengalaman akan seperti ini itu kayak something yang gak semua orang bisa ngalamin kayak gitu. Menurut gue ya, apalagi kayak Koko mengalami itu dari Bible itself kayak gitu. Kayak pas baca, Koko bisa ngerasa kayak the word come alive kayak gitu kan. Tadi Koko bilang the word alive gitu, hidup gitu kan. Dan itu sesuatu hal yang menurut gue kayak apa ya? Bener-bener rare banget untuk orang bisa ngerasain itu. Iya. Betul, kayak kita bisa hitung nggak berapa orang yang bisa ngalamin itu kan? Iya. Makanya itu motivasi gini. Belajar teologi itu salah satu motivasinya adalah cari tahu what was happening gitu sebetulnya. Iya, what was happening. Dan saya menemukan dari baca banyak buku, saya menemukan pengalaman-pengalaman unik tokoh-tokoh teolog dan penulis Kristen sih. So, kita bisa ngomong itu. Tapi saya mendapati bahwa ada uniqueness kayak seperti itu sih. Artis Sproul, siapa lagi ya? John Wesley juga pernah, John Calvin juga pernah. Jadi kayak saya mulai mencari apa sih yang orang alami gitu. Experience mereka gitu. Iya, dan ya seperti itu. Nah, ya jadi dari situ pengalamannya sih, dan setelah dari situ muncul satu, kalau bahasa rohaninya thirst and hunger gitu ya, baca Alkitab gitu. Kayak eagerness buat belajar dan kayak mencoba mendapati pengalaman itu gitu, along the way sambil baca lagi gitu. Jadi ya itu how the journey starts in the beginning. Nah, jadi dari sana ya udah baca terus dan mencoba membangun disiplin rohani gitu ya, bahasa itunya sih. Tapi gini sih, maksudnya ini justru kerohanian saya terbangun. Kalau saya pikir ya, kerohanian saya terbangun itu karena jadi rutinitas saya baca Alkitab itu adalah pagi-pagi di parkiran kantor sebetulnya. Yes, betul. Di parkiran kantor. Jadi setiap pagi kan ada ganjil genap dulu 3-in-1. Saya mesti sampai kantor itu karena di sana saya sampai kantor itu sekitar jam 6 udah masuk. Terus lewat Gatot Subroto gitu. Supaya nggak kena ini 3-in-1-nya. Iya, betul. Jadi sampai sono itu masih pagi banget sih. Kantor saya mulai 7:30, kadang saya jam 6:10 udah nyampe di sana, jam 6:30 paling telat. Terus punya 1 jam kan. Saya nggak masuk kantor, saya nggak masuk kantor. Begitu masuk kantor buka email itu sudah langsung kerja, working mode semua gitu, betul. Ya udah di mobil, saya punya 1 jam, ya udah saya baca Alkitab gitu. Satu jaman punya waktu, dan kalau pulang juga, kalau nggak bisa pulang dulu, yang itu ganjil genap 3-in-1, ya. Jadi nungguin pakai dulu. Time itu buat baca Alkitab gitu. Iya, betul. Dan dan maksudnya gini, waktu-waktu itu adalah itu, jadi gini, mobil saya itu kayak sanctuary sebetulnya. Nggak ada yang disturb gitu pagi-pagi gitu kan, bisa baca dan ya udah menyelesaikan. Saya mulai, by the way, sebetulnya meskipun waktu saya mencari-cari jawaban gitu kan di tengah-tengah keraguan itu, nah tapi ada satu hal yang menolong sih, yaitu buku-buku perpustakaan sebetulnya. Yes. Jadi waktu saya merasa tidak betul-betul ketemu orang yang saya bisa ajak diskusi, escapismnya kemana? Ya ke buku-buku perpustakaan gitu. Jadi baca-baca buku dan ya itu, jadi baca Alkitab, baca buku di mobil setiap pagi, dan itu menolong sekali sih gitu. Untuk apa namanya, mencoba
mencari pengalaman itu kembali sebetulnya ya. Ya, actually, gue mungkin nggak se-ekstrem gue ya kayak. Ya nggak apa-apa juga sih. Karena gue juga suka belajar gitu, jadi kayak gue belajar kan dari apologetika ya, jadi kayak emang ketika gue pertama kali ketemu seminar apologetika langsung gue kayak oke, lo masuk terus, kayak gue belajar terus gitu. Kayak karena that's the question that I ask sebenarnya. Gue ingat banget gue nonton film The Case for Christ dari Lee Strobel. Dan itu gue nonton jam 1 pagi. Karena gue mikir, besok kerja, gue gak bisa tidur ya, gue nonton. Jam 3 selesai gue nangis. Oh gitu? Gue nangis malah, sampai pagi gue nangis, malah tak bengkak kayak gitu. Sampai ditanya, kenapa lu? Kayak gitu. Tapi itu yang benar-benar kayak gue ngerasa kayak ini question yang gue cari gitu. Kayak gue banyak banget pertanyaan kenapa bukan Yesus, kenapa Yesus atau apa. Pokoknya itu pertanyaan yang banyak banget gue pikirin. Tapi kayak gitu sih kok. Tapi mungkin kayak gini sih kok. Kan mungkin ya pendengar kita ini juga banyak nih kok yang kayak masih ragu kayak ya, masih kayak bingung dengan kayak ini sebenarnya Tuhan ada gak sih kayak gitu segala macam. Mungkin nggak Koko ada kayak apa ya, kayak ada apa sih namanya, kayak encouragement atau mungkin guidance buat mereka gitu, kayak gimana? Mungkin mereka action apa yang mungkin better dilakuin kayak gitu? I don't know ya sebetulnya ya. Tapi saya pikir gini sih, saya pernah kata satu kalimat ya. Kalimat itu gini, read the Bible until it comes alive gitu. Jadi Alkitab itu kan kayak buku yang mati kan. Kalau kita mau jujur, Alkitab itu membosankan sebetulnya. Iya, saya membosankan. Saya baca silsilah, saya ingat banget kayak silsilah. Saya baca Chronicle ya 2 tawar gitu. What's the point gitu kan? Saya mikir gitu juga sih. Yeah. Tapi baca aja, one day it will come alive gitu. Saya ingat banget satu cerita ini ya. Satu cerita, saya pernah baca satu buku itu ngomong gini. Si penulisnya dia ceritain dia satu hari lagi baca Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 itu mengenai tabernakel. Jadi maksudnya Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Oh yang terus kemah suci itu. Yes, udah gitu ada kan berapa panjang, berapa hasta, lebar berapa tinggi, terus bikin tenda semua di detail mah berapa hasta semuanya. Pokoknya itu satu pasal itu kayak ukuran semua gitu. Nah, sebenarnya kalau mau kita lihat itu pasal membosankan sekali sebetulnya kan. Siapa yang baca seperti itu gitu. Nah, terus heran ya, saya baca buku seorang penulis yang nulis tentang itu. Dia ngomong gini, pas dia baca pasal itu yang diakui membosankan. Terus dia menangis terseduh-seduh gitu. Nah, heran kan? Saya juga heran kan, loh kok bisa nangis terseduh? Saya baca terus kan, udah gitu dia ngomong gini, waktu dia baca pasal-pasal itu yang dia bilang sebetulnya dia tidak tertarik, tapi dia menangis. Kenapa? Somehow dia ngomong gini, dia punya awareness ketika baca itu, punya awareness Tuhan yang nggak terbatas, yang infinite gitu kan ya. Kok mau ya? Maksudnya gini, dia menunjukkan bahwa dirinya hadir di tengah-tengah umatnya. Kok mau Tuhan itu disimbolkan oleh kemah suci yang ukuran cuma segitu gitu. Ini maksudnya ya. Jadi kok Tuhan mau dibatasi kemah suci yang ukuran cuma segitu, padahal Tuhan tuh infinite, kok mau sih cuman dibatasi kemah suci yang ukuran cuma seperti itu doang. Nah, waktu dia kayak dapat satu bukan understanding ya, apprehension ini kan beda ya, understanding sama apprehension. Apprehension itu kayak lebih kita lihat satu lukisan terus kita bisa apprehend the beauty. Kalau understanding itu kan logical. Jadi waktu dia bisa dapat awareness seperti itu, terus dia menangis seduh-seduh gitu. Nah, saya penasaran kan. Terus abis saya tutup bukunya, saya masuk kerak lagi. Saya ingat banget tuh. Saya masuk kerak lagi, terus saya buka kitab saya, terus saya baca Keluaran 16 gitu. Saya baca tidak tersentuh sama sekali gitu masalahnya. Seriously, bahkan setitik air mata tidak keluar gitu. Tapi saya mulai sadar sih pas saat itu ya. Saya mulai sadar bahwa ya mungkin itu ayat yang bukan Tuhan pakai bicara kepada saya gitu. God speaks to me through other verses gitu. Bukan lewat itu untuk dia, bukan untuk saya. Dan saya pikir untuk kita, ya itu kita baca saja at one point. The world will come alive. Ya, satu phrase, satu kata, satu kalimat is going to come alive gitu. Ya kita baca and we wait until that moment happens. Nah, ada satu buku ngomong gini ya, yang nulis John S. Sanford dia ngomong gini. Judulnya tuh mystical Christianity. Itu menarik sih. Ini kita kalau ngomong gini ya, ini kita nggak sebetulnya ada satu aspek pelajaran, bukan pelajaran satu bidang yang pelajari experience itu disebut kayak gini disebut sebagai mystical experience sebetulnya. Nah, terus dia ngomong gini. Dia katakan ini satu spiritual collision. Jadi misalnya collision kayak kita baca Alkitab, kita menunggu terjadi
collision, tabrakan antara kita dengan Tuhan gitu. Jadi anugerah Tuhan datang, kita lagi baca, anugerah Tuhan datang, collide, collision. Yeah. Dan kita baca Alkitab, we wait for that collision to happen gitu. Oh, interesting. Iya. Oke. Jadi gitu, jadi just read until it comes alive. Dan ini sih maksudnya kita meyakini juga it can happen sih. Jadi ya kadang-kadang kalau lagi baca Alkitab berasa berapa hari bahkan berminggu-minggu berasa kadang nggak dapet apa-apa juga kan, bisa begitu kan ya. Tapi ya sudah, motivasi. Kalau buat saya motivasi adalah just keep reading, wait for the collision to happen gitu. Oke. Just keep reading until the collision happen ya. Iya. Mungkin satu sisi gue ngeliat itu ada sedikit dari obedience juga ya kok. Jadi kayak even though kita tired, even though kita kayak want to give up gimana, try to be obedient saja gitu. Kan tadi kan kau bilang kan kayak ada bukunya bilang read until the word come alive. Yes, betul. Itu kan sebenarnya obedience sebenarnya kan. Iya, betul sih. Atau juga mungkin obedience plus curiosity ya, kayak ada Obedience and curiosity. Iya. Kok bisa sih gitu ya. By the way, I have one regret sih sebetulnya sih. Oh, okay. Regretnya apa? Bukunya tadi saya baca Keluaran 16 itu, saya masukin ke rak. Terus saya cari lagi, sampai sekarang nggak tahu tuh buku apa gitu. I really wish to know that who wrote that. Iya. Saya cari di perpustakaan, saya buka satu-satu nggak ketemu gitu. Dan saya nggak tahu itu halaman yang mana, bukunya apa, covernya kayak gimana, saya juga nggak ingat karena saya buka kayak randomly gitu. Saya buka kok ada cerita begini, saya masukin lagi, saya cari lagi, sampai sekarang nggak ketemu gitu. Ya, kadang saya berasa I regret that ya. I should have finish it ya. Kalau dilihatnya cover paling ada visual memory gitu. Oh ini apa gitu, tapi tidak ingat sama sekali gitu. Oke. Oke. Tapi gitu ya guys. Jadi mungkin Coffee bisa kasih tahu kayak mungkin kita kalau ragu atau mungkin kayak masih bertanya-tanya, belajar kali ya. Baca Alkitabmu guys. Baca Alkitab dan maybe it's boring ya, karena jujur gue juga boring sih. Gue juga bored sih baca kayak gituan. But kita coba aja, kita terus baca dan mungkin it can change you in ways that you never know ya. Iya, betul sih. Okay. Just wait for the collision to happen. Just wait for the collision to happen guys. Oke. Okay? Ya paling itu aja guys. Emang sih itu mungkin personal experience-nya dari Coffee House ya. Jadi kayak mungkin kita semua punya pengalaman berbeda-beda. Gue sendiri juga punya pengalaman berbeda. Tapi kalau kalian punya pengalaman yang maybe mirip mungkin ya kali ya. Mungkin bisa coba, mungkin bisa trying atau mungkin bisa nanya-nanya sama Coffee House juga. Coffee House pasti mungkin welcome kan kalau ditanya-tanya kok. Welcome banget. Ya kita semua bisa lah kita. Iya, kita bisa kepada mentor hamba Tuhan. Saya pikir they'll be really glad to explain. Dan itu something yang actually precious ya kalau sebenarnya di gereja kalau bisa saling bertanya kayak gitu. So, read until the word come alive ya kok. Iya. Read until the word come alive. Oke. Dengerin guys tuh, read until the word come alive. Oke. So, ini salah satu ceritanya Coffee House di beranda. Pasti bakal ada The Journey, itu pasti banyak banget cerita-cerita lagi. Pengalaman setiap orang yang berbeda-beda. So, stay tune karena di beranda ada berita baik untuk Anda. Oke, thank you kok. Thank you. Thank you. Oke, kita say bye. Bye. Thank you. See you ya.